Guys, di sini saya akan membuat sebuah video mengenai materi informatika bagian atau bab 2, yaitu pengenalan Internet of Things. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Claudia Jessica Alsiana, bisa dipanggil Jessie. Saya kelas debat semester 1. Saya salah satu siswa SMA Santa Familia Wainake. Tempat tanggal lahir Konang 21 bulan 6 2008. Kini usia saya sekarang sudah 16 tahun. Hobi bernyanyi dan olahraga. Moto hidup telah berjuang dan semangat. Tugas informatika. Materi A. Pengenalan Internet of Things. B. Komponen penggunaan Internet of Things. C. Keamanan dalam Internet of Things. D. Dan penggunaan dan contoh aplikasi Internet of Things. A. Pengenalan Internet of Things. Internet of Things adalah konsep di mana objek-objek fisik atau things terhubung ke internet dan saling berkomunikasi serta berbagi data secara mandiri. Tujuan dan manfaat IoT. Tujuan utama dari Internet of Things adalah menghubungkan objek-objek fisik ke internet dan memungkinkan mereka untuk saling berkomunikasi dan berbagi data. A. Efisiensi dan optimisasi. IoT memungkinkan pengumpulan data secara real-time dari berbagai sensor dan perangkat yang terhubung. B. Kemudahan dan keterhubungan. Dengan IoT, objek-objek dan perangkat di sekitar Anda dapat terhubung ke internet sehingga memberikan kemudahan akses yang lebih besar. C. Peningkatan kualitas hidup. IoT dapat memberikan dampak positif pada kualitas hidup manusia. Dalam sektor kesehatan, IoT dapat digunakan untuk pemantauan kesehatan jarak jauh, perawatan menuju dan manajemen penyakit kronis. D. Analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Data yang dikumpulkan oleh objek-objek yang terhubung ke lingkungan IoT dapat dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Dengan menggunakan teknik-teknik analisis data dan kecerdasan buatan alat, informasi yang berguna dapat dihasilkan sehingga nantinya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan prediksi yang akurat. E. Inovasi dan pengembangan teknologi. IoT mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru. Platform IoT terbuka memungkinkan para pengembang untuk menciptakan aplikasi solusi baru berbasis IoT. F. Pengurangan biaya dan efisiensi operasional. IoT dapat membantu mengurangi biaya operasional dengan mengoptimalkan pengguna sumber daya dan menerapkan pemeliharaan prediktif, misalnya dengan menggunakan sensor IoT untuk pemantauan dan perawatan peralatan. Perusahaan dapat mengidentifikasi masalah sebelum terjadi kegagalan dan menghindari perbaikan yang mahal. G. Peningkatan keamanan. Meskipun muncul kekhawatiran tentang kemenangan IoT pada IoT yang tepat memberikan keamanan yang lebih baik. Sebagai contoh, dalam smartphone, sistem keamanan IoT dapat memberikan pemantauan dan perlindungan yang lebih baik terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran. B. Komponen pembangunan Internet of Things. 1. Sensor dan pemantauan IoT. Sensor dan pemantauan merupakan komponen kunci dalam implementasi Internet of Things. Sensor adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur perubahan atau kondisi tertentu dalam lingkungan fisik. Sensor dapat mendeteksi berbagai parameter seperti suhu, kelembapan, tekanan, cahaya, gerakan, dan gas. Berikut adalah beberapa jenis sensor yang umum digunakan dalam IoT. A. Sensor suhu digunakan untuk mengukur suhu lingkungan atau suhu dari objek tertentu. Sensor suhu dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemantauan cuaca, pemantauan suhu dalam ruangan, dan pemantauan suhu peralatan elektronik. B. Sensor kelembapan digunakan untuk mengukur kadar kelembapan atau kelembapan relatif di lingkungan tertentu. Titik sensor ini biasanya dibutuhkan untuk membuat aplikasi pertanian presisi, pemantauan kelembapan dalam ruangan, pengaturan kelembapan yang sesuai dalam sistem keamanan berbasis cahaya. D. Sensor gerak. Sensor inframerah pasif (FIR) atau sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi gerakan atau perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. E. Sensor tekanan digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer atau tekanan dalam suatu sistem hukum tertentu. C. Sensor cahaya atau fotoresistor digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya di sekitarnya. F. Sensor gas digunakan untuk mendeteksi keberadaan atau konsentrasi gas tertentu di dalam lingkungan. G. Sensor kecepatan digunakan untuk mengukur kecepatan objek atau aliran fluida. A. Sensor getaran digunakan untuk mendeteksi dan mengukur getaran atau perubahan mekanis dalam objek atau sistem. I. Sensor pH digunakan untuk mengukur tingkat kesamaan atau
keasaman atau kebasaan dari suatu larutan. J. Sensor GPS digunakan untuk mendapatkan lokasi geografis yang akurat. 2. Contoh penerapan sensor dalam pengumpulan data lingkungan fisik. A. Pemantauan kualitas udara. Dasar-dasar seperti kasur dan gas sel-sel partikulat dapat digunakan untuk memantau kualitas udara di suatu tempat. B. Pemantauan cuaca. Sensor suhu, kelembapan, tekanan atmosfer, dan sensor cuaca lainnya dapat digunakan untuk memantau kondisi cuaca. C. Pemantauan lingkungan perairan. Sensor-sensor seperti sensor pH, sensor suhu, dan sensor keberadaan zat kimia dapat digunakan untuk memantau kualitas air di sungai, danau, atau laut. E. Pemantauan energi. Sensor-sensor seperti sensor arus listrik, sensor suhu, dan sensor kecerahan dapat digunakan untuk memantau penggunaan energi di gedung atau fasilitas umum. F. Pemantauan keamanan. Sensor gerakan, dasar suhu, dan sensor cahaya dapat digunakan untuk memantau keamanan di suatu area. 3. Arsitektur Internet of Things. A. Fungsi layar. Pada lapisan ini, berbagai perangkat IoT seperti sensor, perangkat pintar, dan perangkat yang terhubung ke internet dapat melakukan komunikasi jaringan dan layanan melalui protokol komunikasi yang disediakan oleh lapisan jaringan. B. Network layer. Pada tahap network layer, terjadi proses penerimaan data mentah dari perangkat serta melibatkan berbagai protokol jaringan dan gateway IoT. C. Data processing layer. Data yang diterima dari sensor perangkat IoT selanjutnya akan diolah. D. Application layer. Tahap ini merupakan lapisan paling atas yang berinteraksi langsung dengan pengguna. 4. Protokol dan jaringan Internet of Things. A. Protokol TCP atau IP. Protokol ini merupakan fondasi dari internet modern dan penerapan IoT. TCP atau Transmission Control Protocol dan IP Internet Protocol memungkinkan komunikasi data yang andal antara perangkat IoT dan infrastruktur jaringan. B. Mata Music Queuing Telemetry Transport adalah protokol ringan yang dirancang khusus untuk memungkinkan komunikasi antara perangkat IoT dan perangkat lain dengan bandwidth terbatas. C. Constrained Application Protocol adalah protokol aplikasi terbatas yang dirancang untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas, seperti perangkat yang menggunakan baterai sebagai sumber daya atau keterbatasan jaringan. D. Bluetooth adalah teknologi nirkabel yang populer dalam aplikasi IoT yang melibatkan perangkat mobil dan perangkat kecil lainnya. E. Zigbee adalah protokol jaringan yang dioptimalkan untuk aplikasi IoT dengan jumlah perangkat yang besar dan kebutuhan konsumsi data yang rendah. F. LoRaWAN Long Range Wide Area Network adalah jaringan nirkabel berkecepatan rendah yang dirancang untuk menghubungkan perangkat IoT pada jarak jauh. Titik protokol ini cocok untuk penggunaan dalam aplikasi pertanian, smart city, dan pemantauan jarak jauh. G. NB IoT Narrowband IoT adalah teknologi jaringan seluler yang dirancang khusus untuk IoT. Protokol ini menawarkan konektivitas jaringan yang andal, data yang tahan baterai yang baik, dan daya yang rendah sehingga sangat cocok untuk aplikasi IoT skala besar. C. Keamanan dalam Internet of Things. 1. Tantangan keamanan dalam sistem IoT. A. Kurangnya standar keamanan. Saat ini masih ada kekurangan standar keamanan yang jelas dan konsisten untuk sistem IoT. Hal ini membuat implementasi keamanan menjadi lebih rumit dan menyebabkan kerentanan terhadap serangan. B. Keterbatasan sumber daya perangkat. Banyak perangkat IoT memiliki sumber daya keterbatasan dalam hal daya memori dan kepastian komputasi. Keterbatasan ini membuat keamanan pada perangkat IA menjadi lebih rentan. C. Skala dan ketersebaran umumnya. Sistem IoT terdiri atas jutaan perangkat yang tersebar di berbagai lokasi. Pengelolaan dan perlindungan perangkat yang sangat banyak ini merupakan tantangan tersendiri. D. Privasi dan perlindungan data. Sistem IoT mengumpulkan, menyimpan, dan mengirim data yang sensitif. Tantangan keamanan meliputi perlindungan privasi pengguna, mencegah akses dan tidak sah ke data, dan memastikan keamanan saat atau berpindah dari perangkat ke infrastruktur jaringan. E. Serangan terhadap perangkat. Perangkat IoT dapat menjadi target serangan seperti serangan malware, serangan DDoS atau distributed denial of service, dan serangan fisik.
Perangkat yang tidak memiliki perlindungan keamanan yang memadai dapat dimanfaatkan oleh penyerangan untuk merusak jaringan atau mencuri data. F. Komunikasi yang tidak aman. Data yang dikirimkan melalui jaringan IoT harus dilindungi secara transit. Komunikasi yang tidak aman antara perangkat IoT dan infrastruktur jaringan dapat menyebabkan penyalahgunaan data atau serangan. G. Pengaturan administrasi yang lemah. Pengaturan administrasi yang kuat juga berpengaruh terhadap tingkat keamanan IoT. Upaya pelestarian seperti serangan brute force pada sandi administrator dapat membahayakan keamanan sistem. 2. Keamanan dalam aplikasi Internet of Things. Keamanan dalam aplikasi Internet of Things sangat penting untuk melindungi data, perangkat, dan infrastruktur dari serangan peretas. A. Autentikasi dan otorisasi. Penting untuk memiliki mekanisme autentikasi yang kuat untuk memastikan bahwa hanya perangkat yang sah dan pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem. Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengatur kata sandi yang kuat dan sertifikat. B. Enskripsi data. Data yang dikirimkan dan disimpan dalam aplikasi IoT harus dieskripsi untuk melindungi kerahasiaan dan integritasnya. Penggunaan protokol enskripsi seperti SSL atau TLS atau AES (Advanced Encryption Standard) membantu melindungi data dari serangan penyalahgunaan atau penyadapan saat data berpindah antara perangkat IoT dan infrastruktur jaringan. C. Pengelolaan identitas dan kunci. Penting untuk mengelola identitas dan kunci enskripsi dengan baik dalam aplikasi IoT, seperti perangkat IoT dan pengguna harus memiliki identitas yang unik, dan kunci deskripsi harus dibuat, disimpan, dan dikelola dengan aman. D. Pembaruan keamanan perangkat IoT dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan dalam IoT harus diperbarui secara teratur dengan memperbaruan keamanan terbaru. E. Proteksi terhadap DDoS, serangan distributed denial of service, merupakan ancaman yang sering dihadapi dalam aplikasi IoT. Penyediaan layanan IoT harus mengimplementasikan mekanisme proteksi yang kuat seperti deteksi serangan DDoS atau menjaga ketersediaan dan kendala sistem. F. Monitor dan peninjauan keamanan. Penting untuk memiliki mekanisme pemantauan dan peninjauan keamanan aplikasi IoT untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau keadaan yang tidak sesuai dengan biasanya. G. Privasi pengguna. Aplikasi IoT harus menjaga privasi pengguna dengan melindungi data pribadi yang dikumpulkan. Pengguna harus memberi izin sebelum daftar mereka dikumpulkan, dan ada kebijakan yang jelas tentang penggunaan rumah penyimpanan dan berbagi data. H. Pengujian keamanan. Pengujian keamanan secara teratur perlu dilakukan pada aplikasi IoT untuk mengidentifikasi kerentanan dan celah keamanan yang mungkin ada. Hal ini melibatkan pengujian dengan melakukan percobaan serangan terhadap sistem IoT, pengujian kerentanan, dan pengujian fungsionalitas untuk memastikan bahwa sistem dapat bertahan dari serangan dan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. D. Penggunaan dan contoh penerapan Internet of Things. 1. Smart Home. Saat ini sudah banyak rumah yang menerapkan sistem smart home untuk menghubungkan perangkat rumah tangga ke jaringan internet. Dengan jaringan internet, perangkat dapat beroperasi dan otomatis maupun dapat dikendalikan menggunakan smart home. Contoh perangkat pada sistem smart home adalah sebagai berikut. A. Smart Lighting adalah teknologi lampu pintar yang dapat diatur dan dikendalikan dari jarak jauh melalui aplikasi yang terpasang di smartphone. B. Smart Thermostat merupakan teknologi yang memungkinkan termostat untuk mengatur suhu rumah berdasarkan pengaturan yang diinginkan pengguna dan pola penggunaan. C. Smart Security System merupakan sistem keamanan rumah yang dilengkapi dengan kamera dan sensor untuk memantau dan memberikan notifikasi keamanan kepada pemilik rumah. 2. Kesehatan. IoT digunakan dalam perangkat kesehatan pintar untuk memantau kesehatan dan membantu tenaga medis untuk melakukan diagnosis lebih cepat. A. Wearable. Fitness tracker adalah perangkat pemantauan kesehatan seperti smartwatch atau gelang yang melacak aktivitas fisik, detak jantung, dan kualitas tidur pengguna. B. Telemedicine merupakan layanan konsultasi medis jarak jauh yang memungkinkan dokter untuk berinteraksi dengan pasien melalui perangkat IoT. 3. Transportasi dan mobilitas. Internet of Things digunakan pada kendaraan dan infrastruktur transportasi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. A. Connect Cara adalah mobil yang terhubung ke internet untuk mengirim dan menerima data tentang kinerja mobil, navigasi, dan keamanan. B. Smart Traffic Management
adalah sistem lalu lintas cerdas yang menggunakan sensor dan data IoT untuk mengatur lalu lintas secara efisien. 4. Industri dan manufaktur. Internet of Things digunakan dalam bidang industri dan manufaktur untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Berikut contoh-contoh penerapan IoT di bidang industri dan manufaktur. A. Predictive maintenance merupakan teknologi yang menggunakan sensor IoT untuk memantau kinerja mesin dan memprediksi kerusakan sehingga perawatan dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan yang serius. B. Smart Inventory Management adalah sistem otomatis yang menggunakan sensor IoT untuk melacak stok barang dan mengatur pengisian ulang secara otomatis. 5. Pertanian. Di bidang pertanian yang digunakan untuk meningkatkan produksi dan efisiensi penggunaan sumber daya titik berikut adalah contoh-contoh pembuatan IoT di bidang pertanian. A. Smart Irrigation adalah sistem irigasi yang dikendalikan secara otomatis berdasarkan kondisi tanah dan cuaca untuk mengurangi pemborosan air. B. Precision Farming adalah pemanfaatan sensor dan IoT untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk dan pestisida serta mengawasi kondisi pertumbuhan tanaman. 6. Smart City. Internet of Things digunakan dalam pengolahan Smart City untuk meningkatkan kehidupan warga dan efisiensi pelayanan publik. Berikut contoh-contohnya yaitu A. Smart Waste Management memanfaatkan sensor untuk mengoptimalkan pengumpulan sampah dan mengurangi pemborosan. B. Smart Parking adalah sistem yang memanfaatkan sensor untuk membantu warga mencari tempat parkir yang tersedia secara real time. Kesimpulan, IoT merupakan jaringan perangkat fisik yang terhubung melalui internet untuk berkomunikasi dan berbagi data tanpa campur tangan manusia. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.